surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kalian dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kalian, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah baik-baik, orang sundal, orang cabul, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadilah menurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Melakukan kebaikan hendaklah tanpa syarat dan batas. Ada 2 tipe manusia dalam melakukan kebaikan. Ada yang karena diminta oleh orang-orang yang kesulitan atau susah, lalu orang datang membantu. Ada tipe yang lain yang harusnya menjadi panggilan bagi kita semua adalah penderitaan atau kesulitan orang lain menjadi undangan wajib yang harus kita hadiri atau membuat kita tergerak hati untuk membantu mereka. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar wanita ini walaupun dia mengalami penderitaan, tapi dia tidak meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Kesembuhan didapatkan karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada wanita ini, dan dia memanggilnya lalu menyembuhkannya. Pelajaran penting bagi kita sekalian adalah di sekitar kita banyak orang yang mengalami kesulitan, baik secara finansial, ekonomi maupun secara psikis, penderitaan. Tidak harus kita menunggu mereka mengatakan, tapi adalah panggilan kita bahwa setiap penderitaan, setiap kesulitan yang kita lihat, hendaklah menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan lewat tangan kita. Marilah kita melakukan kebaikan seperti Yesus yang melakukan kebaikan tanpa harus diminta. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi imam dan calon imam. Semoga demikian. Amin.